Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Amin, hey, amin, hey, amin, hey, amin. Film yang cukup hening namun penuh misteri sudah tayang perdana di bulan keempat tahun ini, mengisahkan wanita yang mengalami lumpuh kedua kakinya ditambah ingatannya yang hilang setelah 3 minggu terbaring koma, tinggal bersama ibunya dan selalu dijenguk kekasih lamanya semenjak amnesia yang ia alami, dan coba menggali semua yang menyebabkan dirinya sampai seperti ini. Dapatkah ia kembali pulih dan menjalani hidup seperti biasa? Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film yang diawali beberapa potong ingatan dari seorang wanita yang bernama Rose. Ini orangnya terbangun di sebuah kamar yang tak dikenal dan merasakan kedua kaki yang tak bisa ia gunakan selayaknya. Suara aneh membuatnya semakin bingung. Hingga akhirnya ia memaksakan diri. Baker, seorang wanita paruh baya yang datang menghampirinya. Baker memberitahu namanya dan coba sedikit menanyakan apa yang diingat Rose saat ini. You're a doctor. Your name is Rose Ann Baker. Sebagai seorang ibu sekaligus psikolog berpengalaman selama 36 tahun, Baker menjelaskan bahwa Rose dan ayahnya mengalami kecelakaan saat ingin menemuinya. I didn't want you to come, but you insisted. I had an accident. Yes. My legs. What happened? You were coming to see me and your father. Sementara ayahnya masih dalam proses pemulihan di tempat lain. Luka yang serius ia dapatkan di kaki dan kepalanya. Itulah yang menyebabkan Rose seperti ini. I don't remember this room. You will, I promise. I had suspected that there may be memory problems, so I took the decision for you to spend the duration of your recovery here. Sebelum tidur, Baker menyuntikkan obat padanya. What's that for? It's for the pain. But I'm not in any pain. That's because of this, silly. Sedikit ingatan, Rose terkaget bangun dan memanggil ibunya. Somebody there. Jesus, fuck. Mum? Di pagi hari, ibu selalu menyiapkan sarapan dan secangkir teh. Di waktu mandinya, Baker sempat emosi pada Rose yang terlalu memaksanya untuk mengingat lebih banyak. How can I remember how I like my tea and not remember? Ah, well, that's semantic memory. You've had a very serious knock to the head. It's going to take time. How long will it take to recover? Full memory recovery, it will take time. I don't remember you. Rose termenung sendiri sampai-sampai syukurnya sang ibu datang tepat waktu menolongnya. Rose, it's okay. It's okay. Setiap ingatan buruk terlintas, saat itulah Rose selalu terbangun dari tidurnya. Jamie, pacarnya Rose yang sudah 4 tahun bersama, namun tak pernah bertemu dengan ibunya. It's okay, it's Jamie. Yeah, that's me. So, how long have we... 4 years.
My God, what do you mean? I'd never even spoken to your mother before she phoned me about the accident. Berhubung Jamie punya HP cadangan, di sini Rose meminta tolong pada Jamie untuk menghubungi salah satu sahabatnya. Siapa tahu bisa membantu. Tapi Hello, Jamie. I think we need to have a little talk. Baker sangat melarangnya karena bisa mengganggu metode pemulihan dari ibunya. Mencoba mengingat dengan foto-foto, namun sama sekali Rose tak mengenal satupun. Jogging any memories? Not yet. Well, maybe this will. Di saat Rose mulai percaya pada Jamie, ia ingin Jamie menemaninya. Tapi ibu tak menyetujuinya karena bisa mengganggu pekerjaan Jamie. See, he's got work tomorrow. You wouldn't want him to lose his job, would you? Well, would you? No. Ibu memberinya boneka yang nampak kusam, kesayangan Rose waktu kecil, sebagai teman dikala ia sendiri. Satu kesalahan kecil membuat ibu tak bisa menahan emosinya. Spit. Not in the bath. Tapi sesudah kejadian, Baker meminta maaf akan peristiwa tersebut. Rose menyadari di belakang boneka ada kawatnya dan berpikir mungkin bisa membantunya saat ini. Sewaktu ibu pergi keluar, Rose berjuang sebisa mungkin mencari sesuatu yang bisa mengungkapnya. Sampai akhirnya ia berhasil menemukan sebuah foto yang juga bertuliskan nama Clara. Beruntungnya ia menemukan HP dan segera menghubungi Clara. Tanpa diduga, ternyata Clara adalah sahabat yang tak pernah bertemu lagi dengan Rose semenjak kecelakaan. Sayang sungguh sayang, di tengah petunjuk yang ia dapatkan, Yeah. syukurnya Rose menemukan charger. Lalu, tak lama kemudian, ibu sudah pulang. Membuatnya panik, Rose bergegas kembali ke tempat tidurnya. Akan tetapi Baker merasa sedikit curiga, namun Rose berhasil meyakinkannya. Ketika mau dicas, kesel sendiri dia. Keesokan hari, Rose memohon pada ibunya agar memenuhi kemauannya yang tiap hari makan tahu tempe terus. Kali-kali ngapa bu makan kambing guling? Dengan sangat terpaksanya, akhirnya Baker menurutinya. Walaupun hari ini ia tak ada jadwal bepergian. Okay. I'll be back in a jiffy. Thank you, Mummy. Rose kembali menggeledah dan menemukannya di laci yang tak terkunci. Tak sengaja ia juga melihat kardus berisikan pakaian yang ternoda darah dan sebuah kunci. Baker menjelaskan bahwa itu adalah pakaian seorang wanita yang bersamanya saat kecelakaan, dan ia sengaja menyembunyikannya agar Rose tak terlibat kasus kepolisian. Tapi Rose tak semudah itu percaya. Baker menyuruhnya kembali ke kamar, namun Rose menolaknya. Your room now. No. What did I just tell you? You're a crazy bitch.
Tak lama kemudian, Rose berpura-pura menerima dan melupakan kejadian tersebut. I know it's difficult sometimes, Rose, but I just want you to know. Mum, what happened? Mum? Dengan ingatan buruk yang semakin jelas, Rose kembali terbangun. Ia menemukan foto tersembunyi di bingkai kosong yang mungkin sedikit menambah petunjuk. Lalu, ketika Jamie datang, kecurigaannya pada Baker semakin nyata saat menjelaskan pada Jamie tentang korban dari kecelakaannya yang bertolak belakang dengan pernyataan Jamie bahwa ia mengalami insiden ditabrak sebuah mobil, bukan kecelakaan tunggal. She said you were hit by a car. She said I was in a car crash. What? Your car is parked outside. Kemudian, Rose menunjukkan sebuah foto di mana ada ibunya, Rose, dan seorang wanita yang mirip dengan Baker. Lalu, Jamie coba menelpon polisi. Akan tetapi, I should call the police. di saat sendiri, Rose coba menelpon Clara dengan menunjukkan foto tersebut. Benar saja, Clara memastikan bahwa wanita tersebut ialah Doreen. Tak lain dan tak bukan, Doreen adalah Baker. That's your mum's really weird neighbour. Mrs. Baker, I think her name was Doreen or something. Why do you want to know? Seorang tetangga yang menurutnya bukan orang baik-baik. Begitu juga Jamie. Clara sama sekali tak mengenalnya. Lalu, Rose menyuruh Clara untuk datang ke sini secepatnya. Rose, who the fuck is Jamie? Your mum was struggling with the bottle. Dan dari sinilah semua terungkap. I expect you're wondering what this is all about. Baker pun membuka kedoknya yang berkesimpulan ia ingin mempunyai anak perempuan. Namun, takdir berkata lain, anak lelaki yang ia dapat. Ia sangat iri dengan ibunya Rose yang punya anak perempuan. Tapi anaknya seperti tak mempunyai ibu, lebih dekat dengan teman-temannya. Di masa pensiunnya, Baker merasa bosan hingga melakukan pembunuhan pada ibunya dengan cara menikamnya dari belakang. Lalu, mengadopsi Rose dengan cara seperti ini. Dengan bakat psikolognya, Baker bisa mensugesti seseorang dengan sedikit koktail dan suntikan. Ini korbannya. Dia bilang pria itu adalah ayahnya Rose. Oh, it's your father. Bring some refreshments. Dengan niat ingin mendapatkan anak dari rahim Rose, Jamie mengumpulkan spermnya di mangkok plastik. Dibantu oleh Baker yang kebetulan mengadopsi Rose. The smell of the future. Lalu mereka pun melakukan aksinya. Kekesalan yang melonjak drastis, Baker terpaksa membalasnya dengan siksaan. Akan tetapi, sebatang sikat gigi yang berhasil diraihnya, Rose membalikkan keadaan. Lalu, Rose berusaha kabur sebisa mungkin. Namun, Jamie yang kembali sadar tanpa segan-segan mencekik Rose yang tak mampu melawannya. Tapi secara tiba-tiba Rose yang berjuang kembali ke kursi roda dan terhenti di ujung tangga tanpa diduganya. Tanpa pikir panjang, Rose memberanikan diri untuk memeluknya. Have a cuddle!
Rose yang selamat sebisa mungkin keluar dari rumahnya dan seketika Clara datang di saat terakhir. Film pun ditutup dengan keadaan Rose yang sudah pulih total dan mengenang semuanya. Jadi orang tua, jadi anak muda, nggak ada yang bener. Apalagi yang ngebahas film ini, nggak bener dah. Makasih ya sob udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya. Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.